Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat Salsabil. Di video kali ini kami akan memberikan highlight perjalanan kami dari Tasik ke Banyuwangi, ke Bali, dan kemudian kembali ke Tasik lagi ya. Kami juga akan share biaya tol, tips and trick yang mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk menonton video ini. Tapi sebelumnya, jika sahabat melihat keindahan ciptaan Allah, jangan lupa mengucapkan Masya Allah ya. Kami berangkat tanggal 19 Agustus 2022 jam 3:15. Dengan harapan di daerah Kawali, kami sudah menemukan sedikit matahari sehingga tidak terlalu gelap di daerah yang berkelok-kelok. Ini keadaan di mobil ya. Anak-anak masih tertidur pulas. Pastikan anak-anak nyaman di dalam perjalanan. Nah, ternyata kami sampai di Kawali jam 4 dan keadaannya masih sangat gelap. Tidak sesuai dengan prediksi kami. Jam 5 pagi kami menemukan masjid yang bersih dan nyaman untuk kami melakukan sholat subuh di Kecamatan Dharma. Buat yang sedang dalam perjalanan, recommended banget nih sholat dan beristirahat di masjid ini. Kami memilih gerbang tol Ciperna Barat untuk masuk ke dalam tol Trans Jawa. Sedikit tips dari kami sebelum kalian memulai perjalanan. Yang pertama, pastikan semua orang dalam keadaan sehat ya guys, agar semuanya nyaman. Yang kedua, jangan lupa ke bengkel untuk memastikan kondisi mobil dalam keadaan prima. Yang gak kalah penting adalah yang berusia 18 tahun ke atas harus sudah vaksin minimal 3 kali. Kemudian yang usia 6-17 tahun 2 kali vaksin, dan yang di bawah 6 tahun tidak diwajibkan vaksin. Karena di beberapa tempat akan diminta scan peduli lindungi, terutama di pelabuhan penyeberangan. Kemudian jangan lupa kalian membawa obat-obatan pribadi, cemilan dan makanan, jangan sampai perut kalian kosong. Jangan lupa masker, hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin dan jaga jarak. Jangan lupa istirahat juga ya guys ketika merasa lelah. Jadi kalian harus spare waktu 2-4 jam dari perkiraan Google Map agar tidak ada rencana perjalanan kalian yang miss ya. Berikut adalah biaya tol dari Ciperna Barat sampai Tongas, yaitu 699.750. Jadi untuk menginap di Goya Probolinggo, kami keluar di gerbang tol Tongas. Nah, berikut adalah perjalanan kami menuju Goya. Ini setelah belok kanan kalian akan tersambung dengan Pantura. Alasan kami memilih transit di Probolinggo adalah agar kami tidak melewati alas baluran ataupun jalur tengah di waktu malam ya guys. Kenapanya? Nanti kita lihat aja ya seperti apa keadaannya. Nah, ini kami sampai di Goya jam 4 sore. Nanti cerita lengkap tentang Goyanya atau reviewnya di video-video selanjutnya ya. Kami check out di keesokan harinya yaitu 20 Agustus jam 8 pagi. Kami memilih jalur tengah untuk ke arah Banyuwanginya karena kami berencana untuk ke Pulau Merah. Yang menurut Google Map itu adalah waktu tersingkat untuk menuju Pulau Merah. Ini kami melewati PLTU Paiton ya. Siapa tahu ada pertanyaan di pelajaran IPS-nya. Nah, ini ternyata jalurnya adalah kami melewati dari Probolinggo ke Situbondo, kemudian ke Bondowoso, Jember, lalu Banyuwangi. Dan Masya Allah, jalurnya luar biasa sahabat. Lihat, mendaki gunung, lewati lembah. Wah, ini benar-benar ya harus mobil dalam keadaan fit, supir keadaan fit, dan disarankan jangan sampai kalian melewati jalur ini pada malam hari. Karena wow. Nah, di sini juga banyak monyetnya ya. Ini nggak tahu nih, ini sebenarnya kayaknya jalur gunung baluran mungkin ya. Ini sebenarnya banyak monyetnya, ini tertangkap satu yang jelasnya.
Alhamdulillahnya walaupun medannya berat karena cuacanya cerah dan siang hari, sehingga kami masih bisa menikmati keindahan yang disuguhkan alam kepada kami pada hari itu. Oh ya, satu lagi saran dari kami, kayaknya lebih baik untuk menghindari tanggal-tanggal dekat 17 Agustus ya. Karena di sini kami berangkat di tanggal 20 Agustus, tapi masih banyak terjebak dengan acara-acara karnaval yang diadakan oleh penduduk. Jadi banyak jalan-jalan yang ditutup ataupun diputar, sehingga bingung nih kita lewatnya dari mana. Nah, ini baru sampai dengan kota Bondowoso. Di sini kami sempat terjebak penutupan jalan sampai dengan lebih dari 1 jam karena kita bingung mencari jalannya harus kemana. Kita sudah cari jalan alternatif, ternyata masih tetap ditutup karena adanya karnaval di dekat kotanya. Nah, sekarang kita sudah menuju ke arah Jember. Di sini kami sempat melihat terjadinya kecelakaan tunggal. Jadi ada mobil truk yang terbalik. Di sini tumpah barang bawaannya. Jadi sebaiknya untuk melewati jalan-jalan seperti ini hindari perjalanan malam ya sahabat, biar kitanya lebih menikmati perjalanannya. Setelah Bondowoso sempat melewati jalur-jalur kota, ini kami kembali ke jalur pegunungan, naik turun juga tapi dengan pemandangan yang indah. Masya Allah ya. Di sini perkiraan Google Map dari Probolinggo sampai dengan Pulau Merah itu sebenarnya hanya 5 jam, tapi ternyata kami melaluinya selama 8 jam. Ini alhamdulillah jam 4 kita sampai di Pulau Merah. Walaupun di jalannya sempat ada perbaikan jalan, sempat juga tertutup acara-acara karnaval 17 Agustusan. Tapi alhamdulillah kami menikmati perjalanan ke Pulau Merah ini. Setelah dari Pulau Merah kita menginap di Hotel Kokon. Kita tiba di jam 7 malam ya. Ini video diambil pagi karena kita terlalu lelah. Kemudian dari Kokon itu kita check out tanggal 21 Agustus jam 9.30 menuju ke Bangsering Underwater. Wah, it's emas banget deh. Pokoknya kalau ke Banyuwangi kalian harus cobain traveling atau menikmati Bangsering Underwater. Sebelum ke Bangsering Underwater, kita akan melewati pantai Watu Dodol. Ini juga indah sebenarnya, tapi hanya untuk dilihat ya. Tidak bisa berenang atau tidak ada atraksi yang bisa kita ikuti. Nah, ini pantai Watu Dodol, indah Masya Allah. Laut disambung dengan pegunungan ya. Ini ada trademarknya Banyuwangi, yaitu penari Banyuwangi. Kalau nanti kalian juga pulang lewat ke arah Alas Baluran, kalian akan melewati jalur ini juga ya, jalur pantai Watu Dodol, Bangsering, dan selanjutnya banyak tempat-tempat wisata lainnya. Pokoknya kalau kalian nggak ke Bangsering Underwater ketika ke Banyuwangi, pokoknya rugi. Nah, nanti untuk lengkapnya tentang Bangsering atau hotel-hotel yang kami tempati akan ada di video-video selanjutnya ya, di review-review yang lain. Setelah dari Bangsering Underwater, kami menginap di Dialog Hotel. Ini juga hotel dengan pemandangan yang indah. Terus 22 Agustus jam 10 pagi kami berangkat menyeberang menggunakan feri ke Bali. Itu harga tiket ferinya tadi 182.500. Kita memesan melalui Ferizi. Itu ada biayanya. Jadi kalau yang kita bayarkan itu 184.200. Ini Masya Allah ya, ini pengalaman pertama anak-anak menggunakan kapal feri. Cuacanya indah, siang-siang benar-benar kita menikmati perjalanan selama 45 menit penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terlihat dermaga pelabuhan Gilimanuk. Anak-anak mulai excited karena akhirnya sampai juga di Bali. Ini proses turunnya, nanti setelah turun akan ada proses scan Peduli Lindungi.
Selain supir, kita akan diminta turun dari mobil untuk pengecekan Peduli Lindungi apakah kita sudah memenuhi syarat vaksin. Dari pelabuhan ke Kuta, kita lewat Jalan Denpasar Gilimanuk. Di sini juga bisa terlihat pemandangan laut selama perjalanan kita menuju Kuta. Masya Allah indah ya. Setelah melewati pemandangan yang indah, ketika menuju Kuta memang ada beberapa bagian jalan yang macet, tapi tidak apa. Nah, kita sampai di Kana Kuta 22 Agustus jam 17.15 WITA. Baru saja masuk kamar langsung terjadi gempa. Nanti cerita lebih lengkapnya di video selanjutnya ya. Kita nih juga sempat ke Candylicious Bali. Kemudian tanggal 23 Agustus jam 9 kita sudah sampai Taman Safari Bali. Lanjut ke Pasar Seni Sukawati, lalu ini menuju ke Kintamani. Mau disimpan tiketnya, ntar kalau di stop lagi di atas tunjukin aja tiketnya Pak. Oh gitu ya? Ya. Terima kasih. Selamat berwisata Pak. Ya. Nah, menuju ke daerah Kintamani kita dimintai retribusi seorang itu 20.000, yang dihitung 3 orang jadi 60.000. Sepanjang perjalanan menuju Volcano Terrace ini kita disuguhi sama perkebunan jeruk ya guys, dan kebetulan ini lagi musim panennya. Jeruknya manis-manis, sekilonya ada yang jual 25.000 sampai dengan 10.000. Tuh, Masya Allah pemandangannya. Di sini kita kembali ke daerah pegunungan, cuacanya dingin, jalannya berkelok-kelok, tapi Masya Allah lihat pemandangannya. Wow, sebelah kanan itu Gunung Batur dan Danau Batur, nanti sebelah kiri juga ada Gunung Agung yang terlihat. Di sini juga banyak kafe-kafe yang menyuguhkan pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur ya guys. Jadi aman kalau mencari makanan. Kita sampai Volcano Terrace jam 4 sore dan kita check out di keesokan harinya 24 Agustus jam 8 pagi. Rencananya kita pengen ke Pura Ulun Danu Berantan Bedugul maksudnya. Tapi kita kesasar ke Pura Ulun Danau Batur. Oke, tapi nggak apa-apa. Kemudian dari sana, dari Pura, kita lanjut ke daerah Nusa Dua karena kita akan nginap di Grand Hyatt. Kita lewat tol Bali, biayanya 13.000. Sampai di Grand Hyatt jam 13.45. Ini salah satu best hotel yang kita tinggali selama di Bali. Keesokan harinya kita sempat makan seafood di daerah Jimbaran. Kemudian tanggal 26 Agustus kita check out jam 9 pagi, berburu oleh-oleh dulu, lanjut ke pelabuhan. Kita sampai pelabuhan itu jam 15.30. Terlihat terdapat antrian yang panjang karena ternyata pelabuhan sudah ditutup dari pukul 1 karena terjadi ombak besar. Ini kita baru masuk ke kapal, baru jalan jam setengah 7 malam waktu WITA. Ini ketika sampai di pelabuhan Ketapang, Masya Allah leganya karena di selama perjalanan itu ombaknya besar. Kita udah mulai baca-baca segala macam sampai dengan melihat live vest ada di mana. Kemudian kita lanjut menginap di Ilera Hotel. Kita check-in jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Karena besok kita akan lanjut pulang ke Tasikmalaya. Tanggal 27 Agustus kita check out jam 9 pagi. Kali ini kita lewat Alas Baluran ya guys. Dilihat banyak monyet-monyet. Ini benar-benar tengah hutan. Panjangnya Alas Baluran yang menghubungkan Banyuwangi dan Situbondo ini adalah 25 km. Di sini kita lihat ya, tidak ada penerangan jalan. Jadi agak mengerikan kalau kita melakukan perjalanan di malam hari. Selain tidak ada penerangan, jalannya juga cukup sepi. Adanya monyet-monyet kan kita bisa jadi overthinking ya. Namanya juga malam-malam kan ya, ngelihat mata-mata ada di kiri kanan, kirain mata apaan gitu, taunya cuma mata monyet. Atau enggak ketika monyetnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Wah. Setelah lewat dari Alas Baluran, kita akan melewati sisi pantai kembali, dimana di sini banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada. Dari tempat makan atau cuma menikmati keindahan pantai. Setelah itu nanti kita akan menuju ke jalan-jalan kecil di daerah Probolinggo seperti ini untuk masuk ke gerbang tol Probolinggo Timur.
karena kita langsung masuk gerbang tol, jadi kita nggak lewat Tongas lagi ya, jadi kita lewatnya ke gerbang tol Probolinggo Timur. Ini bedanya, kalau Tongas tadi cuma 64.000, kalau dari Probolinggo Timur itu tepannya itu 81.000, cuma beda sedikit. Ini kita lanjut dari Probolinggo Timur benar-benar sampai langsung ke Ciperna Timur ya. Kita nggak berhenti-berhenti ke daerah lain lagi karena anak-anak sudah mulai meminta langsung pulang ke rumah. Jadi total tol untuk pulang pergi itu sekitar 1,4 juta sekian. Kemudian kalau untuk bensinnya itu kita habis di 2,964 sekian, itu kita menggunakan Pertamax. Jadi habisnya sekitar 238 liter bensin. Oke, sekian highlightnya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan ada video di masing-masing kegiatan ya dan hotel. Bye bye, let's mix our memory.